Kalau ngikutin Muhammad nanti Jangan ngikutin Nabi Muhammad. kasihan, Enggak nyembah Nabi kasihan sama Muhammad aja. anak-anak. Loh, enggak Anak-anak bisa kamu. nggak sempat dewasa. Kenapa memangnya? Kenapa emang? Kalau ngikutin Nabi Muhammad nanti Kenapa? anak-anak nggak sempat dewasa. Ya, kenapa? Emang siapa anak yang nggak sempat dewasa yang di tangan Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah dewasa, Ali bin Abi Thalib dewasa, Zaid bin Harithah dewasa, Ibnu Abbas semua dewasa. Yang dari kecil sama Nabi Muhammad semua dewasa. Siapa yang nggak bisa dewasa itu? Kau tengok mama Tuhanmu. Tengok nih, Tuhan kau mati diracun. Nah, ini kau tengok nih. Katanya orang Kristen orang bodoh, nggak tahu malu, padahal Lah memang Yesus loh, Paulus yang bilang aku bodoh semua karena Kristus nih. teknologi yang kalian pakai itu ciptaan Yang mana? Yahudi loh. Teknologi, Yahudi bukan Kristen. Kau banggakan orang Yahudi kau, tapi kau Kristen, nggak malu kau ya? Penyembah orang Yahudi, kau banggakan orang Yahudi, tapi kau Kristen, diludahi Yahudi kau nih, babi nggak? Saya tanya. Orang Kristen kau makan anjing dan babi nggak? Makan kan? Kata Yesus, jangan memberikan barang kudus ke dalam. Iya, nah udah diam dulu. Kata Yesus gini, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Artinya anjing dan babi tidak kuduslah. Kalian nggak kudus karena kalian pemakan anjing dan babi. Maka Al-Quran nggak layak untuk kalian menurut Yesus. Yesus mengajarkan untuk tidak memberikan barang kudus ke anjing dan babi. Kalian ngaku punya roh kudus malah makan anjing dan babi. Bersatulah itu roh kudus dengan anjing dan babi dalam badan kalian. Makanlah makanan yang baik dan halal. Ada nggak Yesus mengajarkan makanan Kata itu? Yesus itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang haram, melainkan yang keluar dari mulut itu yang haram. Ya udah, berarti sekarang gue tanya, kalian makan mayat boleh nggak? Kan nggak keluar dari pantat, itu nggak keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut itu yang Ya udah, berarti mayat boleh dimakan, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dari pengajaran orang Yahudi tersebut. Halo. Menurut Apa? mungkin kasih ya. Oke, kasih Yesus yang mana? Kamu sudah mengikuti ajaran kasih Yesus? Lukas 3 nomor 63, Lukas pasal 3 nomor 60 kalau nggak salah. Oh ya, aku tunjukin dulu ya ajaran kasih Yesus. Kamu udah ikuti belum ini? Wah, bahaya nih. Ini kalau nggak diikuti pendusta berarti nih. Ngaku-ngaku doang nih pengikut Kristus nih. Harus ikuti totalitas dong. Kalau nggak ngikutin, kalau nggak kamu nyembah Nabi Muhammad aja, ya. Di bawah kaki kami nggak apa-apa. Nabi kami Tuhan kalian, kan? Nabi kami Tuhan kalian. Deman. Iya, Bukan. Deman. Belajar sama Aan bagaimana cara menjadi agak pintar sedikit gitu ya. Walaupun agak goblok-goblok juga di dalam Islam. Oke.
Nanti Ajaran ngikutin kasih. Kalau ngikutin Jangan, Muhammad nanti jangan ngikutin Nabi Muhammad. Enggak nyembah Nabi kasihan sama Muhammad aja. anak-anak. Loh, nggak Anak-anak bisa kamu. nggak sempat dewasa. Kenapa memangnya? Kenapa emang? Kalau ngikutin Nabi Muhammad nanti Kenapa? anak-anak nggak sempat dewasa. Ya, kenapa? Emang siapa anak yang nggak sempat dewasa yang di tangan Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah dewasa, Ali bin Abi Thalib dewasa, Zaid bin Harithah dewasa, Ibnu Abbas semua dewasa. Yang dari kecil sama Nabi Muhammad semua dewasa. Siapa yang nggak bisa dewasa itu? Kau tengok mamak Tuhanmu. Coba, ku tanya samamu, di mana kisah mamak Tuhanmu ketika setelah melahirkan Tuhan dan Tuhan anaknya nggak mengakui dia sebagai mamak lalu kabur ke surga? Di mana ceritanya? Terguncang kan? Ini baru kita ngeri nih. Jangan-jangan dia mati di selokan. Kita nggak tahu loh. Jangan-jangan dia mati masuk sumur karena bunuh diri. Kita nggak tahu loh. Kenapa terguncang? Setelah dia melahirkan Tuhan, nggak ada manfaatnya buat dirinya ketika punya anak Tuhan. Nah, itu baru kau pikirkan itu. Kalau Sayyidah Aisyah ilmuwan terbesar itu, menghafalkan 2000 hadis, dimuliakan di tanah Arab, meninggal dengan keadaan tenang. Pertanyaanku, mamak Tuhanmu kemana dia perginya setelah Tuhanmu pergi ke surga? Nggak tahu kau kan? Meninggal. Wah, di mana tertulis meninggal? Dengan terhormat. Di mana? Di mana tertulis meninggal dengan terhormat? Nah, ini Ada boleh nih datanya. ilmu nih. Wah, Gimana, ilmu nih. Aku Ilmu baru tahu nih. nih. Ayo, mana data? Mamak Tuhanmu meninggal terhormat di mana? Bukannya Muhammad mati kena racun. Yang kena racun tuh Yesus. Makanya kau belajar lagi Bible-mu nih, mati kena racun Tuhanmu ini. Kau tadi mana pembohong? Kau berdusta lo bilang Bunda Maria mati terhormat. Mana datanya Bunda Maria mati terhormat? Mana kita tahu kalau dia mati masuk sumur? Nggak tahu kau kan? Mana Jo? Aduh, ini Tuhan kau yang mati diracuni. Kau belajar lagi. Belajar lagi kau. Kau ini memang orang Kristen ini memang bodohnya luar biasa loh. Ngeri lo kawan. Coba kau tengok nih ya. Yang mati Yang diracuni lumayan itu tuh Tuhan kau. yang lumayan tuh yang lumayan. Perasaan orang Nih. di dunia ini yang jenius-jenius itu orang Kristen lah. Orang Kristen mana yang jenius? Isaac Newton. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Dia nggak menyembah Tuhan tiga. Kau ini bodohnya minta ampun. Dia percaya kayak kami dia bahwa Yesus kau itu ciptaan. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Jenius Kristen. Justru peradaban rusak gara-gara agama Kristen waktu itu jadi otoritas. Kau belajar sejarah lah. Nggak tahu malu kau. Nih ya. Nih. Kau tengok racun nih ya. Mana ada Isaac Newton itu Trinitarian menyembah kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak yang setara. Dia percaya kalau Yesus itu di bawah Bapa. Kau nggak malu, kau sama kayak kami dia. Makanya pintar, karena nggak menuhankan anak manusia. Ya, nih mana nih kita lihat Mazmur. Malu Ya, perasaan Kak Uni Rifa. kalian nggak malu. Ini kau tengok nih Tuhan kau mati diracun. Nah ini kau tengok nih. Katanya orang Kristen orang bodoh nggak tahu malu padahal. Lah memang Yesus loh Paulus yang bilang aku bodoh karena Kristus nih. Teknologi yang kalian pakai itu ciptaan Yang orang mana? Yahudi loh. Teknologi. Yahudi bukan Kristen. Kau banggakan orang Yahudi kau, tapi kau Kristen. Nggak malu kau ya? Penyembah orang Yahudi. Kau banggakan orang Yahudi, tapi kau Kristen. Diludahi Yahudi kau. Nih kau tengok nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Kau tengok siapa yang menggenapi nubuatan mati diracun ini? Tuhan kau dalam kitab Matius 27. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati seketika. Maka kalau mati ketika kena racun langsung mati, baru mati diracun. Sejak kapan Nabi Muhammad mati diracun? Nabi Muhammad hendak diracuni betul, tapi nggak mati karena 4 tahun kemudian baru mati. Kenapa Nabi kami 4 tahun kemudian baru wafat? Karena memang beliau yang meminta. Karena malaikat Jibril menawarkan mau bersama dengan di dunia dulu atau mau kembali kepada Allah. Beliau meminta. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Tuhan kau tugasnya belum selesai, udah ke surga. Selesai? Apa belum selesai? Belum selesai tugasnya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu. Aku pergi dulu ke surga. Apa itu? Bahkan kampung halamannya aja nggak mampu dikristenkan. Apa itu kau bangga-banggakan? Nabi Muhammad itu yang mau dibanggakan. Nih kau belajar nih. Ini nih, ya nih kau pengen tahu dari sisi mana Nabi Muhammad bisa dibanggakan? Nah, alhamdulillah kau tanyakan ini biar tahu kau, ya. Mantap ini kayak gini. Nah, orang Kristen ini bertanyanya berkualitas, ya. Dari sisi mana Nabi Muhammad bisa dibanggakan? Dari sisi ini. Kau tengok nih dari sisi ini. Dari sisi pengajarannya. Di mana? Kenapa? Karena sejak Kristen menguasai Eropa, dunia dalam kegelapan, maka kemudian peradaban Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Orang Arab ini boy, saya godong orang Arab boy. Kau tahu ini? Nggak tahu kau? Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa, dan sarjana-sarjana karesteng penyembah orang Yahudi melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol.
Mesir, Suriah, Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tapi mereka belajar, kata Richard Russell. Nah, sekarang Tuhan kau ketika mati dan bangkit gunanya apa buat peradaban? Tuhan kau hidup di dunia gunanya apa buat peradaban? Tuhan kau 33 tahun kan? Minimal nggak usah buat peradaban deh. Untuk kampung halamannya apa kontribusinya? Apa guna Tuhanmu untuk kampung halamannya? Kalau nabiku apa? Untuk peradaban bermanfaat, kampung halamannya bermanfaat, menyatukan orang-orang Baduy yang suka bertengkar, mengislamkan seluruh jazirah Arab, membuat damai dan tentram. Kemudian Tuhan kau, kenapa justru Tuhan kau punya kampung halaman Yerusalem ketika dia di dunia nggak mampu memerdekakan Yerusalem, nggak mampu mengkristenkan Yerusalem, nggak ada guna buat peradaban hidupnya. Ketika naik ke surga, Yesus itu bukan untuk peradaban. oh ya udah berarti nggak ada guna. Yesus itu Ngapain di kau dunia kagak ini banggakan Tuhanmu depan kami umat Islam kalau nggak ada guna buat peradaban? Kau banggakan orang Yahudi. Untuk mengabarkan kasih. Kasih apa? Kasih mati. Buktinya orang Kristen yang paling banyak membunuh. Inkuisisi gereja Kristen 600 tahun. Kolonialisme bertahun-tahun orang Kristen. Yang menggenosida orang kulit hitam orang Kristen. Asimilasi paksa di Kanada orang Kristen. Mana di Kristen sejarahnya yang membuat peradaban baik? Kalian semua justru hasil dari apa? Hasil dari penjajahan. Kalian tahu? Kalian baca buku ini besok ya. Menurut Dr. Uli Kozo, para penginjil dari Jerman yang datang menginjili orang Batak di Sumatera Utara itu membawa ideologi rasis, mengatakan orang semakin berdosa dia semakin hitam kulitnya. Baca buku ini. Apa baik-baiknya dari agama Kristen? Kutanya sama kau. Kasih apa? Kasih Indomie. Kalau sudah kasih Indomie, baru habis itu dibaptis. Teh kucing. Ya, kau baca kisah sejarah agama kau, Bang. Ku bilang, kalau di sini sombong jumawa depanku, ku telanjangi agamamu, aib agamamu ku bongkar. Aku tahu. Aib agama Tuhanmu ku bongkar. Nah, ku tanya dulu, kalau Yesus itu dikatakan raja di atas segala raja, kapan dia pernah jadi raja? Lebih sedih bergelar raja di atas segala raja tapi nggak pernah jadi RT. Mending Nabi Muhammad ku nggak pernah dikatakan raja tapi menguasai jazirah Arab, bahkan dimuliakan oleh seluruh orang Islam. Hah? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi pun kau tahu nggak? Mending kau menuhankan Umar Ibnu Khattab loh. Kenapa aku bilang kau mending menuhankan Umar Ibnu Khattab? Bayangkan ya. Dengerin. Gimana? Ketika Yesus 33 tahun hidup di dunia tidak mampu memerdekakan Yerusalem, justru ketika Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun Yerusalem aman di bawah pimpinan khalifah. Datang si tentara salib. Jangan kabur gimana nih? Udah berubah dia mau nyembah Umar, dia nggak mau lagi dia nyembah Nabi Muhammad. Kabur dia. Jadi apa kau banggakan Tuhanmu yang pernah mati di depan kami itu buat apa? Kan ku bilang ini komal Islam, lebih baik tanya tentang Tuhan Islam. Yesus itu hadir. Apa misi Tuhanmu? Hadir terus Yesus ngapain? Itu hadir ke terus gunanya bumi ini bukan untuk apa gunanya? memerdekakan Bethlehem, Yerusalem. Ya kalau gitu apa gunanya? Misi Tuhan Yesus ke dunia Buat mati. Ya, itu yang ku bilang tadi. Untuk mati. Untuk mati Tuhanmu, wahai. Kasih apa? Sudah kau implementasikan ajaran kasih Lukas pasal 3 nomor tunggu, ini kutunjukkan 6:30. Ada kau ikuti itu? Ini kutunjukkan samamu ya. Ada kau kini percaya nggak kau ajaran Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Percaya nggak kau? Percaya itu? Oke, Sherlock alamatmu biar 1.300 orang Islam datang ke rumahmu buat nampar kau. Kami pengen lihat ada nggak kau kasih pipi sebelahnya. Coba Sherlock alamatmu di bawah, typing di bawah. Teman-teman, datangi rumah abang ini. Ya, tolong DM. Kalau nggak DM ke Pak Angon deh. Kalau nggak Sherlock aja Sherlock. Kami pengen tahu nih. Kau betul nggak kayak gitu? Kami pengen buktikan. Aku pengen tampar kau. Coba Sherlock dulu. Aku pengen tampar kau. Aku pengen lihat ketika ku tampar pipi binimu. Ada nggak kau diam aja? Kau suruh nggak sayangku, ayang beb. Kita kan Kristen. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan ayang. Aku pengen tahu nih, ku tampar pipi binimu. Coba alamat atau pipi anakmu ku tampar ya. Aku pengen tahu nih. Coba Sherlock alamat dong. Di mana tinggal? Di mana tinggal? Kasih WA antum. Ya, di mana tinggal? Abang Revan di mana tinggal, Bang? Aku pengen membuktikan ajaran kasih yang telah diajarkan Yesus kau jalankan atau tidak. Cepat. Indonesia ini. Hah? Iya, di mana? Di mana? Percaya nggak ajarin itu? Dijalankan nggak ajarin itu? Dijalankan? Itu artinya
bukan seperti Oh, artinya nggak gitu. Ternyata diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ternyata artinya bukan begitu, guys. Oh, ternyata. bukan harus seperti yang tertulis itu yang harus Oh, nggak dilakukan. seperti yang tertulis, guys. Tapi seperti yang dipelintir. Oh, Majang. Kupikir kau betul-betul pengikut Yesus. Mau ku cobai tadi. Ah, Majang. Jadi gimana dengan pengajaran Nabi Muhammad yang diajarkan Kenapa? ke kalian itu? Apa kalian lakukan itu? Yang mana? Yang Nabi Muhammad mengajarkan menyuruh kalian untuk minum air. Oh iya, Kencing onta. kalau seandainya nggak ada tolak angin, aku datang ke Madinah. Aku datang ke Madinah dari Indonesia. Demam aku misalkannya. Nggak ada tolak angin ku bawa. Nggak ada obat-obat paracetamol ku bawa. Ku ambil air susu onta segelas seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Ku campur dengan air seninya sedikit. Ku campur, ku minum Air itu. kencing Ah. onta. Oh iya, air kencing onta. Kenapa? Di Air dalam agamamu kencing, ada enggak? larangan minum air kencing orang. Di kitabmu Jadi nggak larang ada lah larangan minum namanya kencing itu. orang. Kau pula, kami ketika minum bercampur air susu onta dengan air kencing karena ada alasan. Kalau sakit, kalau nggak ada tolak angin. Kau nggak ada larangan minum kencing orang, kok kau kritisi ajaran kami? Ada larangan dalam agamamu, dilarang makan tai mamamu, ada nggak? Ai, kau tahu Vicky Burki? Vicky Burki itu biar sehat orang Kristen itu minum kencingnya sendiri, berdosa nggak itu dalam agama kau? Enggak, karena nggak dilarang. Nggak malu kalian umat Kristen ini, agama nggak ada aturan, kok mengkritisi? Kami itu ada toleransi dalam Islam. Toleransinya apa? Kalau daripada sakit lebih baik kami dibolehkan. Kenapa? Karena memang ternyata kencing onta lebih berharga daripada kencing Tuhanmu. Buktinya kencing Tuhanmu nggak ada disimpan orang sampai sekarang. Padahal Tuhan loh yang kencing. Nggak ada. Kupikir kalau Yesus kencing di bawah pohon, pohonnya subur. Coba tunjukkan satu pohon yang kencing gara-gara, yang subur gara-gara kencing Yesus. Nabi Muhammad bersandar di bawah pohon aja, pohonnya sampai sekarang masih rindang loh. Bersandar aja loh Nabi Muhammad. Tuhan kau kencingin pohon, ada nggak yang subur pohonnya? Nggak ada. Berarti kencing Tuhanmu nggak bermanfaat. Lebih mulia kencing onta daripada kencing Tuhanmu. Wah, nggak ada harga diri Tuhanmu di Alkitab hadapanku. itu nggak ada diajarkan seperti itu. Memang nggak ada karena kau cuma tahu hidup Yesus 3 tahun aja. Tanggung Alkitab itu Loh, Tuhan mengajarkan kau seperti itu. Memangnya ada ya apa yang diajarkan Tuhan kau? Memang Tuhan kau nggak ngajarin apa-apa, cuma ngajarin kasih doang, ngajarin nikah nggak ada, ngajarin makanan yang halal dan haram nggak ada, ngajarin Waris cara nggak ada. bagaimana nggak ada, Waris cara nggak ada. berdoa yang baik nggak ada, nggak ada. Kau memang nggak diajarkan apa-apa kecuali ajaran kasih apa? Kasih mati. Buktinya apa? Apabila seorang budak hamba-hamba patuhlah kepada majikan. Kepada yang mana? Baik yang baik dan juga bengis. Hajarkan kasih dengan sampai mati. Korban di agama kalian kok nggak dihargai. Musuh baru dihargai. Apabila ada saudaramu yang marah, bawa ke mahkamah agama. Apabila ada saudaramu yang berkata kafir, hukumlah dia. Apabila berkata jair, masuk neraka. Kalau musuh kasih, kalau saudara berat kali bro. Emang agak lain ajaran Kristen ya. Selalu berpihak kepada penjahat. Yesus berkata, aku datang untuk pendosa. Kau pengen dijamah Yesus? Kau berdosa dulu. Karena Yesus datang untuk pendosa, kayak Paulus sama pesundal tuh. Pesundal lebih dulu masuk surga. Heran aku ajaran Kristen ini berpihaknya kepada penjahat. Itulah ajaran yang benar itu. Kalau memang Ajaran yang di benar dunia ini berpihak kepada semuanya- penjahat. Kok ajaran yang benar berpihak kepada penjahat? Ajaran yang benar itu adil kepada penjahat dihukum, kepada orang benar diselamatkan. Ini ajaran apa? Ini ajaran bukannya psikopat. Bukannya berpihak itu maksudnya. Kalau memang Loh, orang sudah di agama jalur kau- yang benar, untuk apa lagi diselamatkan? Kutanya sama kau. Kau setan berkawan atau bermusuhan sama setan? Setan itu musuhmu bukan? Iblis musuhmu Tuhan? Bukan. Iblis. Iblis itu musuh kau nggak? Bermusuhan lah. Kenapa kau diajarkan kasihi musuh? Berarti kau bagaimana Bermusuhan. caranya mengasihi iblis? Nah, kau ikuti kata Yesus, kasihilah musuhmu. Kalau iblis adalah musuhmu, kau kasihi iblis. Emang berpihak kalian kepada iblis selama ini ya? Heran aku agama Kristen ini, kok agamanya kok kayak gitu ya? Berkasih sayang dengan iblis dan penjahat, koruptor kau kasihi. Iblis pun kau kasihi. Kasihilah musuhmu kata Yesus. Ternyata iblis musuhmu ternyata. Kayak mana cara mengasihi iblis? Enggak. Kasihilah. Nggak kayak gitu, nggak kebalik seperti gitu. yang tertulis. Kata Yesus, kasihilah musuhmu. Ajaran Muhammad itu yang yang Mana mengatakan ada? berkawan Coba kau dengan cari di iblis. Al-Quran, kasihilah musuhmu. Dalam kami Islam, iblis adalah musuh yang nyata. Kami harus memerangi. Kalau kau nggak, Iya. apa kata Yesus?
Nih, berilah kepada setiap yang meminta kepadamu, jangan kau minta kembali kepada orang mengambil kepunyaanmu. Kalau ada maling ngerampok bini kau, nggak boleh kau minta balik. Itu ajaran Yesus tuh. Ajaran agak lain gue tengok. Kasihilah musuhmu. Apa itu kayak gitu? Iblis musuh tapi dikasihi. Agak lain memang agamamu ku tengok ya. Ini mau kau promosikan kepada kami umat Islam. Gak mempan bre. Kayak gini mau kami datangi. Apa ini? Yang merusak makam Kristen, yang membakar gereja di Mamasa Kristen, tapi yang dituduh Islam. Agak lain agama kalian ku tengok. Kolonialisme Kristen, genosida Kristen, yang jatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima Kristen. Hitler pembunuh orang Yahudi Kristen. Itu Kak Ripa, yang lain itu pengajaran yang mana? umat itu. Yang mana ajaran Nabi Muhammad yang lain? Ayo, yang mana? Yang menjadikan setan ataupun jin itu jadi Islam katanya. Hah? Oh, setan Jadi itu kayak adalah itu yang sifat. mau diikuti. Oh iyalah. Bayangkan, inilah bedanya. Nabi Muhammad aja Setan mampu. dimuslimkan. Iya, sini ku dengar. Setan Berarti aja tunduk. Iya, dengar dulu. Sekarang pocong genderuwo apa? Sejak kapan kuntilanak, pocong itu genderuwo itu setan? jadi Siapa yang Islam. ngajarin itu? Sejak kapan? Siapa yang bilang kalau pocong itu setan? Pocong itu imajinasi nenek moyang kau. Kami nggak percaya ada pocong. Makanya kau jangan kebanyakan nonton film Suzana kau. Setan itu sifat jahat yang ada pada diri manusia. Nabi Muhammad mampu menaklukkannya. Tuhan kau malah ditaklukkan iblis. Tuhan kau malah diajak iblis. Kutanya sama kau, ketika Tuhan kau diajak iblis dan Tuhan kau ikut, pertanyaannya, bagaimanakah cara iblis membawa Tuhanmu? A. Digendong, B. Diseret, C. Ditelanjangin, digandeng. Coba, kau tahu nggak cerita kalau Tuhanmu pernah diajak iblis? Yang lucu tuh Tuhan diajak iblis, diuji sama iblis ketuhanannya. Aku kepintaranku secara mahasiswa diuji dosen. Tuhan kau ketuhanannya diuji iblis. Nabi Muhammad bahkan mengislamkan jin dan setan. Keren nabiku. Tuhan kau malah diajak diuji sama iblis. Gak berkualitas, udah gak ada harga diri Tuhan kau depan kami umat Islam. Kayak gini kau pikir kami bakalan jadi Kristen? Kalau Tuhannya aja gak ada harga diri depan kami. kalau namanya Muhammad menjadikan jin sama setan itu jadi muslim, berarti Muhammad itu bersekutu dengan jin sama setan itu tadi. Menjadikan makhluk bertobat, kau bilang bersekutu. Sedangkan di agama kau, di agama kau sendiri, malaikat jadi iblis lalu menguji Tuhan. Agak lain ku tengok. Bahkan roh setan tuh dari Tuhan kau loh. Kau nggak tahu roh jahat dari Tuhan kau. Inilah kadang orang Kristen ini nggak mau baca kitabnya. Besok kalian baca kitab kalian ya. Tolong orang Kristen sebelum menghadapi Uniripa minimal katam dulu setengah kitab. Jangan semua nggak apa-apa. Atau satu kitab dulu baca lah. Markus kek, Matius kek. Biar nggak malu ku telanjangi aib agamamu di sini ya. Nih kau tengok nih. Roh Tuhan, roh jahat itu dari Tuhan kau. Nih, roh jahat itu dari Tuhan kau, nggak tahu kau kan? Nah, nih. Nih. Kau nggak tahu. Tuhan kau tuh juga punya roh jahat. Kan Tuhan kau kan roh. Roh jahat dengan roh Tuhan kau nggak berbeda. Kenapa? Memang sama-sama dari Tuhan. Yesus kau kan dari Tuhan. Itu dari Tetapi kitab apa roh itu? Tuhan, nggak tahu kau kan kitab satu. Jangan-jangan kau nggak tahu kalau ada kitab Samuel lagi. 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur pada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ternyata roh jahat dari Tuhannya Kristen. Waduh, diislamkan sama Nabi Muhammad. Hebat Nabi Muhammad ini, di bawah kaki Nabi Muhammad roh Tuhannya orang Kristen. Memang gak ada harga diri Tuhan kalian depan nabiku loh. Makanya jangan bandingkan nabiku dengan Tuhan kalian. Di bawah kaki nabiku roh Tuhan kalian. Jelas jauh perbandingannya itu. Jauh Sama dengan lah. Yesus itu. Jauh lah, roh Tuhan kalian diislamkan sama nabiku dipijak. Tuhan kaliannya jadi manusia malah digeret sama iblis, diajak lagi kemana-mana, diuji lagi. Nggak ada harga diri Tuhan kalian di hadapan nabi Saudara kami. Muslim itu aja yang membanggakan Muhammad itu. Loh, Sebenarnya tadi buktinya orang Kristen berpindah dari nyembah nabi, dari nyembah mau Yesus jadikan nyembah Nabi Tuhan Muhammad dia. Malu dia nyembah Yesus karena nggak ada guna buat. Nggak ada yang mau buktinya diteladani dari Muhammad itu. Loh, nah ini nih. Kalau nggak ada yang bisa diteladani sama Nabi Muhammad, kau kenapa bisa hidup tenang di Indonesia? Karena Indonesia ini meneladani Nabi Muhammad mayoritasnya. Nggak malu kau bicara begitu? Justru Yesus itu nggak bisa diteladani. Kayak mana mau meneladani? Apabila jangan mengambil apa yang telah diambil darimu. Emang kalau bini kau diambil orang nggak boleh kau ambil lagi?
Tidak boleh kau ambil kalau motor kau dicuri. Ngajarin apa ini? Ajarin apa ini ajaran kayak gini? Jangan kau menolak kalau ada yang ngajak kau jalan 1 mil, kau jalan 2 mil. Apa ini kayak gini ajaran coba? Hei, aku pengen jalan 1 mil. Jalan 2 mil. Ajak jalan 2 mil. Agak lain ku tengok ajaran kau. Kalau Apabila suamimu ditampar nggak ada di rumah, berarti Kalau suamimu nggak ada di suamimu rumah. nggak ada di rumah. Iya, belum lagi Tuhan kau cabulnya kurang ajarnya luar biasa. Kenapa aku bilang kurang ajar bagi kami ya? Bagi kami kurang ajar mengajarkan orang telanjang. Kau tengok dalam Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan kau nyuruh nabinya telanjang. Ah, nggak percaya kau kan? Bukalah itu ayat kau. Belum lagi, masa ada Tuhan ngambil bini orang? Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Terkejut kau kan? Ku bilang orang Kristen ini ku bongkar aib agamamu kalau kau di sini menghujat nabiku. Kau kalau banding-bandingkan agamamu sama ku beda level. Roh setan dari Tuhanmu di bawah kaki nabiku. Tapi iblis malah yang jatuh jadi malaikat yang jadi iblis malah Tuhanmu yang diuji-uji. Nggak ada harga diri Tuhan di depan. Samuel mana itu tadi? Tertulis di Samuel mana tuh? Yang mana? Yang Tuhan ngambil bini orang. Ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 12. Kau baca baik-baik. Tuhan mana itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Tampil Kudus? aja, Ti. Agak Tampil lain. nanti. Ayo udah kau tengok aja lah di sini ya. Agak lain agamamu ku tengok, Bang. Takut aku. Kau dibodoh-bodohi sama pendeta selama ini loh, Bang. Kau nggak pernah diajarkan ajaran kayak gini. Soalnya orang Kristen yang dari pendeta takut baca perjanjian lama. Soalnya ajarannya agak lain, Tuhannya agak lain. Tuhannya minta upeti perawan lah, Tuhannya membunuhi anak kecil lah. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih kau tengok nih, firman Tuhan ini nggak bisa kau bantah. Soalnya firman Tuhan ini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Nah, kau dengar firman Tuhan baik-baik ini. Apa kata Tuhanmu? Nah, kau tengok nih. Theos Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, nanti kutambah, tentu kutambah lagi. Nah, kalau kurang bini orang bisa minta tambah. Bahkan Tuhan kau itu ya, yang Bapak itu, nggak tahu aku Bapak, Anak, atau Roh Kudus ini, atau sama-sama tiga-tiganya nih. Ketika Daud ngambil bini orang tanpa seizin Tuhan, marah Tuhan itu. Diambilnya lagi Tuhan bini-bini yang udah dikasihkannya ke anak si Daud, dikasihkannya ke anak si David. Ada lah Tuhan kau ini yang berzina si David, yang ditumbalkan bini-bini si David. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan kepadamu yang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istri, diambilnya bini-bini orang di depan matamu, dan ku memberikannya kepada orang lain. Ternyata anaknya si David. Siapa anaknya si David? Absalom. Habis itu sekidi papap lah si Absalom sama bini-bini bapaknya di hadapan orang Israel. Kebayanglah kau itu Tuhan kok kayak pemain kayak produser film bokep. Iya, depan orang rame sekidi papap obah-obah on the sky itu. Agak lain ku tengok. Itu kau bilang tuh ada moralitas dalam agamamu. Hah? Bermoral itu. Yang berbuat salah siapa, Ti? Yang berbuat salah tidak. Yang lucunya dalam Imamat pasal 10 nomor 20 kalau nggak salah, atau sebaliknya, barang siapa yang berzina dia harus mati. Ketika David mengambil Batseba, bini orang, bunting, anak bini orang, nggak dibunuh sama Tuhanmu. Kenapa? Nenek moyangnya. Kalau mau mempelajari Alkitab itu pelajari satu Udah aku bolak-balik pelajari sama pendeta, udah debat aku. Nggak ada pendetamu yang mampu menjawab. Kalau kabut kalian kalau kutanya ini. Aku satu perikop aja aku paham itu. Kau tahu kisah itu apa? Kini ku ajarkan kau satu perikop. Ini pendeta Wati Rifa mengajarkan kau. Itu bercerita tentang perikop peringatan Nathan kepada Daud. Tahu. Si David ini, turun kau, belum ku injili. Ku torati kau dulu. Jadi belum kau. Sini ku dengar cerita bunda pendeta Wati dulu. Itu 2 Samuel pasal 12. Perikopnya tentang si Nathan yang diutus Tuhan memperingati David. Kenapa si David harus diperingatkan? Dia ngambil bini orang, dihamilinya,
bunting. Habis itu diutusnya bini laki orang itu bernama Uria ke medan perang sampai mati. Dinikahinya lah si Betseba itu. Marahlah Tuhan Bapa. Enggak tahu aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berbicaralah si Tuhan ini kepada si Nathan. Ketika si Nathan mendatangi si David, kata si Nathan membawa firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, telah aku berikan bini-bini. Nah, kan gitu. Lalu ternyata Tuhan kau bilang, kalau seandainya kurang tentu ku tambah. Jadi Tuhan kau marah. Kenapa? Gara-gara si David ngambil bini orang Tuhan kau nggak tahu. Makanya bingung aku kemana Tuhan kau waktu si David menggauli si Betseba. Kenapa Tuhan kau nggak mengelarang waktu itu, ha? Selamat malam Kak Ripa. Ayah malam. Penyembah orang Yahudi? Ya, saya Kristen Protestan. Penyembah orang Yahudi kan? Betul. Boleh Oh, bertanya, bagus. boleh bertanya Kak Ripa. Kalau awam nanya aja, karena kalau seandainya banyak bicara depan kuku telanjangi agama kalian, karena udah ada aibnya Iya, sama betul, aku. betul. Silakan. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, coba kita baca Yeremia Kalau 2. seandainya bertanya, kalau awam, aku yang menjawab, jangan diatur jawabanku. Aku dosen kalian, Boleh, aku boleh, dosenmu boleh, ya. boleh. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Dia orang baik, dia orang baik. Ti. Mohon Ya, ini. apa bang? Yeremia 3. Yeremia 3. Wah, Ayat emang 2, jadi ayat pendeta aku di sini. Dilantiknya aku jadi pendeta, guys. Oke lah, nggak apa-apa. Karena kami kurang Ye- pintar-pintar Kak. Memang bodoh-bodoh kalian kata Yeremia. Yeremia bilang, Iya, makanya aku- bodohlah umatku itu katanya. Paulus pun berkata, aku bodoh karena Injil. Kata Yesus, Paulus Makanya aku berkata. pengen belajar sama Kakak. Pengen Belajar sama aku. Mantap ini. Oke. Panggil dulu Ibu Pendeta. Biar Oke, dapat Ibu perpuluhan. Pendeta, Ibu Pendeta. Mantap. Siap, jemaatku. Apa jemaatku? Yeremia berapa jemaatku? Yeremia 3 ayat kedua. Yeremia Sampai 3 ya. 3. Oke, mantap. Udah? Oke. Mari kita baca. Oke. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu Ayat pergi kedua, Kak, daripadanya. ayat kedua. Ayat kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinamu dan dengan kejahatanmu. Pertanyaannya apa, anak jemaatku? Oke. Iya, itu kayak mana maksudnya itu? Makanya seperti seorang Arab katanya itu apa maksudnya? Bagus, Kak? mantap. Jangan tiru orang Arab yang dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad jahil, membunuh anak kecil, ya, mengambil istri orang. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, kemudian Arab beradab. Makanya jangan tiru orang Arab seperti jangan kau tiru orang Israel. Sama persis, bahkan lebih keji lagi orang Israel kata Tuhanmu. Kau baca, bahkan nabi-nabi Israel nggak layak dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nah ini ya. Nah, kulihatkan kepadamu ada yang lebih parah. Orang Arab zaman dulu emang nggak pantas ditiru karena barbar, baduy ya, nggak usah ditiru. Zaman dulu kan, zaman Yeremia kan tahun berapa itu? Jahiliyah tuh ya. Udah lama. Zaman Iya. jahiliyah kan disebut ya. Zaman Jadi, jahiliyah kan maksudnya- udah lama Yeremia itu. Arab Jangan itu ditiru. Arab zaman dahulu begitu. Arab zaman dahulu begitu ya. Oh iyalah kan Yeremia kan zaman dulu. Kau pun aneh bang. Kecuali dia bicara sekarang. Kan kalau sekarang kan nggak mungkin. Kan lagi pula bukan karena dia Arab atau enggak jahilnya. Jadi dalam Islam itu kami menilai orang itu agak Tuhanmu agak lain. Tuhanmu agak rasis ku tengok ya bang ya. Ya, Bang. karena jangan Ini seperti begini katanya. Kak. enggak, tunggu. Jangan seperti Bentar, seorang jangan. Arab. Aku lagi ngomong. Aku kan pendetamu. Aku lebih banyak bicara. Iya, dong. iya, iya. Inilah perbedaan agama Islam dengan Kristen. Di Kristen itu Tuhannya rasis. Kalau Tuhannya menggambarkan orang lain, dia sebut suku, guys. Sama kayak gini nih. Jangan kalian kayak orang Batak makan orang. Padahal orang Batak makan orang tuh dulu, guys. Sekarang orang Batak nggak makan orang lagi. Tapi Tuhannya orang Kristen ini ngajarkan rasis. Mungkin kalau seandainya Tuhannya hidup sekarang, pasti dia udah jelek-jelekin orang Batak tuh. Dulu kan orang Batak tuh makan orang kan, bang? Kau tau kan, bang? Nah, kalau Tuhanmu ini pasti berfirmannya gini, jangan kalian tiru orang Batak. Jadi seolah-olah walaupun udah turun 7 turun orang Batak masih dikata-katai. Nah, Tuhannya orang Kristen ini menurut Yeremia rasis. Orang Arab yang beradab nggak peduli Tuhannya. Yang penting orang Arab menurutnya nggak beradab. Padahal di kitabnya juga dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan. Agak lain Tuhannya kalian, agak rasis ku tengok. Kalau menilai orang itu pakai suku ya, beda kali Tuhan kita ya. Nih, ku tengok Beda-beda. samamu ya. Beda memang, Tuhanmu rasis. Kalau Tuhan kami nggak rasis. Tuhan kami tidak menilai seseorang itu karena nasabnya, tapi menilai karena iman dan takwanya. Ini ku tengokkan Sangat sama berbeda sekali, Kak. Iya. Dia Memang sama berbeda. Muhammad atau Allah beda Wah, sekali. itu bukan Yeremia itu Tuhannya bukan Yesus. Kok GR kali? Sejak kapan Ya. Yeremia nyembah orang Yahudi? Orang Yahudi belum lahir zaman Yeremia. Nggak tahu malu ini. Ya. Nabi-nabi Israel seperti anjing hutan kata Tuhanmu ya. Tuhannya orang Kristen ini memang menghujat kerjaannya.
Suku-suku dihujatinya aja, orang Arab dihujatnya, orang Israel dihujatinya, nabi-nabi Israel pun dikata-katanya kayak anjing. Emang agak lain nih, kalian agak lain gue tengok Tuhan kalian nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu Israel. Wah, nabi-nabi Israel kayak anjing kata Tuhannya loh. Parah ini Tuhannya orang Kristen nih. Bahaya Tuhan kalian kayak gini. Pantaslah banyak kolonialisme ya. Selagi masih jadi Kristen bakalan rasis guys. Contoh nih di buku ini ya. Buku ini mengatakan bahwa para misionaris di Jerman itu rasis. Apa kata misionaris itu? Semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Ih, untung kita nih bukan Kristen ya. Masih kau betah jadi orang Kristen bang? Tuhanmu rasis kayak gitu? Sangat benar, Kak. Oh betah. Oh, Apa ya hati-hati ya dengan si Mardan ini ya. Hati-hati ya orang Islam ya. Kalau si Mardan ini kan Tuhannya rasis, otomatis dia ikut rasis. Nanti kalau kalian misalkannya orang kami menuhankan Yesus. iya, Kami nggak apa-apa. Aku menawarkan tahu, Yesus. iya ya. Aku Kami tahu, sangat memang aku bersyukur tahu. begitu. Iya nggak apa-apa lah, menyembah orang menyembah knalpot pun ada yang bersyukur kok. Dengar dulu. Iya. Nggak, aku Kami cuma sangat ngasih tahu orang. Iya udah diam dulu. Kau kan jemaatku. Aku lagi ngomong sama jemaatnya. Terus mau ngomong. Ya kan aku pendetamu, kau kan jemaat, jangan banyak bicara. Kata pendeta, aku pendeta kau kok wajar aku banyak bicara. Dengar teman-teman ya. Karena Tuhannya rasis, otomatis kan jemaatnya rasis. Hati-hati kalian. Nanti kalau ada orang Jawa yang jahat ke dia, pasti dia bilang, jangan kalian seperti orang Jawa, orang jahat semuanya biadab. Nanti kalau ada orang Padang ya menyakiti hatinya, jangan seperti orang Padang. Ngeri ajaran begini loh. Ajaran begini ini nggak pantas ada di peradaban. Justru orang-orang kayak gini harus jadi hama peradaban. Kenapa? Rasis guys. Kebayang nggak? Masa dikatakan di situ? Tak telepon dulu bentar ya. Halo. Ya. Jadi gitu. Jadi untunglah kami teman-teman yang Islam, kita mayoritas ya. Kita memang perlu berwaspada. Kenapa? Karena ternyata si Mardan ini adalah salah satu orang Kristen yang mengakui Tuhannya rasis. Pokoknya kita kalau ada kelakuan-kelakuan orang kayak gini. Rasis. Saya mengakui Tuhan itu itulah Yesus Tuhan kami. Itu aku akui, Loh, bukan buktinya, rasis. tadi kan kau bilang kan Tuhanmu kan ngata-ngatain orang Israel juga nih. Saya nggak Israel mengatakan itu. Kakak yang mengatakan rasis. Loh, Saya kau tahu nggak rasis artinya apa? Saya Yesus Rasis, itu Tuhan iya. kami. Yang bilang orang Arab itu nggak beradab itu Tuhan kau Yesus kata kau kan. Padahal Yeremia nggak menuhankan Yesus. Nah, sekarang ku tanya. Ketika Tuhan kau mengatakan orang Arab itu tidak beradab, berarti anak cucu orang Arab yang baik tetap nggak beradab kan? Tidak beradab siapa kak? Yang mengatakan Tapi Yeremia, kan aku jelaskan Yeremia tadi. Kan di sini dikatakan. Ibu jadi pendeta. Ini kan firman Tuhan. Iya, jadi kalau saya kan bertanya sama kakak. Kan saya bertanya, jawab. Di "Tapi sini apa menunjuk. itu?" Kan saya jawab. Di sini menunjukkan kerasisan Tuhannya kalian orang Kristen. Kenapa? Dalam firman Tuhan, Tuhan kalian itu menilai dengan etnis, bukan perilaku satu orang. Beda sama Tuhanku. Tuhanku kalau biadab, Firaun nggak dikatakan orang Mesir biadab. Bahkan orang Yahudi dikatakan dalam Islam, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Dikatakan begitu. Kata Allah Apa artinya, saya. Artinya Ya makanya kau jangan ini. Aku lagi kayaknya kau kalau Orang pendeta saya asli nggak ngerti artinya. makanya Mau kau gimana? diam. Udah nggak ngerti botol banyak bicara. Makanya banyak diam kalau nggak ngerti. Kalau bodoh tuh banyak diam, Dek. Ya. Ya kalau botol dibilang ya diam terus. Kan ya. memang Capek lah saya dengarnya. Makanya berarti kau orang bodoh pengen banyak bicara. Berarti kau nggak guna buat peradaban, hama peradaban. Udahlah, kok gantian kau ngapain bicara? Kau nggak tahu apa-apa kok. Kitab kau aja kau nggak paham. Jangan kau ikut bicara, menyesatkan orang kau nanti. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu itu rasis. Contoh, dia kalau membahas tuh orang Arab, dia bahas orang Arab. Terus di ayat lain dia anjing-anjingin orang Israel. Agak lain Tuhanmu. Suruh bertobatlah Tuhanmu itu. Bilang sama Tuhanmu, Yesus, janganlah kau. Kakak kan pendetanya, kakak yang bilang. Nanti aku bilang dulu ya. Kata Yesus kau dia ada enggak, kata Tuhanmu dia datang untuk orang berdosa. Berarti aku harus bersundal dulu ya. Nanti dulu. Berarti aku harus berzina dulu supaya datang Tuhanmu gitu. Parah kali di Islam nggak boleh kayak gitu. Kata Yesus begini, dia datangnya orang berdosa aja nih. Aku datang untuk orang berdosa. Nggak mau aku nggak usah aku ketemu sama Tuhan kau daripada aku berdosa. Agak lain agama aku tengok mensupport orang berdosa aku tengok. Ya, diam dulu Mardan. Aku mau bicara dengan penyembah orang Yahudi lainnya. Bang Richard, penyembah orang Yahudi? Penyembah Tuhan terkutuk, abang?
Halo Richard. Richard. Aduh, yang naik yang ini aja ya, yang penyembah orang Tuhan terkutuk aja ya. Halo Bang Richard. Bang Richard. Abang penyembah Tuhan yang dikutuk? Abang penyembah Tuhan yang terkutuk di tiang salib? Aduh, turun ya Bang. Abang penyembah orang, halo, subur penyembah orang Yahudi? Penyembah Tuhan yang mati di sana? Saya penyembah Kristus. Saya penyembah Ya udah Yesus. abang diam, abang nggak tahu apa-apa. Udah, kalau nggak tahu apa-apa diam, belajar aja dulu ya. Abang di sini aja nyimak. Orang kalau bodoh banyak diam bang, jangan banyak bicara. Halo subur, subur Sinaga, penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Penyembah Tuhannya Yesus nih, penyembah Tuhannya Yesus ya. Saya pendengar Islam. Oh ya udah, Islam dibawa dulu ya bang ya. Saya mau ngobatin penyembahnya Tuhan yang dikutuk Paulus ya. Iya. Kasih. Kak, saya pengen diobati kak sama kakak. Gak usah kau udah akut, kau pakai gelang ungu, kau pakai gelang ungu. Enggak pakai gelang ungu aja ya dek. Udah diam dulu ya. Nanti aku ikut gila ngomong sama kau nanti. Kau nggak tahu apa-apa. Kau gelang ungu aja. Si Mayor lagi nih. Mayor, kau masih menyembah Tuhan yang dikutuk Paulus, Mayor? Oke, bagus-bagus diskusinya Ripa. Kau jangan, kau itu masih Loh, muda. kok nggak Yang lebih bagus? tua dari kau hormati, bibirmu jangan kemajuan. Nggak ada. Yesus ngajarkan kayak gitu. Ya, Ada kau Yesus tahu ngajarkan yang diri, tua kau dihormati. masih muda, yang lebih tua kau. Yesus nggak menghormati mamanya. Ngapain aku menghormati orang lebih tua? Kau ajar Yesus ada pernah menghormati mamanya? Kata dia, hei perempuan katanya. Berpendidikan, tapi otakmu nggak ada. Aku ngikutin Nggak Yesus sopan kali ini, kau. Mayor. Aku Oke, nggak sopan ayo, gara-gara diskusi Yesus ayo, lah. diskusi ayo. Enggak layak kau diskusi sama aku, kredibilitasmu apa? Hah? Kau Gaya belajar, kau jadi banyak aku- kali, bilang aja kau mencret. Gaya kau banyak kali. Oh, mencret. Iya, turun kau. Iya, mencret kau. Naik-naik malah kesurupan rosetan kau. Ngomong terus, ngomong. Ya iyalah kan aku pendeta. Kau nggak tahu di gereja pendeta bicara. Diam kau penyembah. Kau diam dulu. Aku cuman pengen mengobati penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus. Dan tidur di Udah, sini. diam. Ya diamlah kau. Kau nggak tahu apa-apa, kitabmu aja nggak tahu kau. Udah kerja aja ya. Diam aja. Di sini pokoknya rekam ini ya. Aku sedang bertanya, mengobati penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus, Bang? Saya penyembah Yesus Kristus. Iya, Yesus itu kan manusia yang dikutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3:13. Abang akui nggak itu? Tidak saya akui. Wah, Saya cek dulu. berarti kitab Galatia pasal 3 ayat 13 ini nggak bermanfaat nih. Yuk kita baca yuk. Galatia Aduh, parah kalian ini. Kok kalian nggak ikuti iman kalian? Kalau nggak jadi Yesus terkutuk, berarti nggak ada yang dia genapi. Galatia pasal 3:13. Wah, parah nih orang Kristen ini memang penghujat lama-lama ya. Kalian kenapa kayak gitu? Iman kalian nggak kalian terima? Nih baca nih bang, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa ini bang yang terkutuk di kayu salib? Coba dari atas gak? Duh, bang baca sini, kalau capek kali aku bang. Abang lah yang baca bang, baca bang sini. Udah bang baca kitab bang dulu baru ngomong sama aku. Udah aku bilang, kalian kalau seandainya jemaat awam biar tidak mempermalukan diri, jangan diskusi, bertanya aja tentang Islam. Biar aku berdakwah. Dari tadi nggak ada aku berdakwah, dari tadi aku kok menginjili aja. Udah kau nggak layak didakwahi. Jangan, kata Yesus, jangan memberikan barang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Al-Quran itu terlalu kudus. Kau aja nggak bisa bedain Tuhan mana manusia loh. Kau aja nyembah orang Yahudi ya, jangan ya. Nggak boleh ya, kata aku diajarkan Yesus untuk tidak ya bang Maurice Ya. Ini kak, apa bang? kita sesama manusia ya kan? Iya. Bisa nggak kita ngomongnya jangan terlalu kelewatan lah kak? Hargai. Kelewatan di mana bang? Emang Seolah-olah- kata-kata saya, tunggu bentar, abang nuduh saya nih. Kata-kata saya yang kelewatan dari mana bang? Yang mana coba? Perkataan saya yang tidak Yang sesuai abang- baik. iya. Yang mana? Betul. Saya bukan cuma saya sini orang Nasrani Kristen. Enggak, Kakak ini loh bilang bang. Kristen ini semua anjing-anjing semua segala macam itu kan terkena Ini juga kata sama orang Yesus, lain. kata Yesus gini bang, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Kata Yesus begitu. Kok saya salah? Yesus bilang begitu. Bagi saya, bang, kan kata Yesus gini, dengar baik-baik ya. Abang pemakan anjing dan babi nggak? Saya tanya.
Orang Kristen Makan. pemakan anjing dan babi nggak? Makan kan? Makan. Kata Makan, Yesus, saya makan. jangan memberikan barang Makan kudus ke ular, dalam. makan, saya makan Iya, ular. nah, udah diam dulu. Kata Yesus gini, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Artinya anjing dan babi tidak kudus lah. Kalian nggak kudus karena kalian pemakan anjing dan babi. Maka Al-Quran nggak layak untuk kalian menurut Yesus. Yesus ngajarkan untuk tidak memberikan barang kudus ke anjing dan babi. Kalian ngaku punya roh kudus malah makan anjing dan babi. Bersatulah itu roh kudus dengan anjing dan babi dalam badan kalian. Kan lucu kan? Nah, sementara saya tentu di sini saya tergantung nih. Kalau di sini orang Kristen awam pengen tahu tentang Islam, saya modelnya dakwah. Saya ke Al-Quranan, saya ikut ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Saya mengajarkan Islam dengan hikmah. Kalau menginjili saya modelnya ke Bible-Biblean, Bang. Yesus tuh kasar, Bang, ketika menginjili. Coba Abang lihat nih. Perempuan aja dibilang dia anjing, Bang. Dia bilang perempuan anjing loh. Nih, tidak layak memberikan remahan, tidak layak berikan nih. Aku ke Bible-Biblean, kalau kadang aku tergantung suasana, kadang aku kesurupan Bible, kadang aku kepenuhan Al-Quran. Kalau aku kepenuhan Al-Quran, bahasaku manis, Bang. Kenapa? Al-Quran nggak ada kata-kata kotor. Di Bible isinya, waduh, parah, Bang. Kepada anjing, kata Yesus. Yang anjing-anjing itu bukan umat Islam, Bang. Tuhan Bapak nganjing-nganjingin nabi-nabi Israel. Yesus nganjing-nganjingin perempuan. Matius 15:27, Bang, baca. Agama Islam nggak ada nganjing-nganjingin gitu, Bang. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aku kalau sudah jadi model Bible memang agak itulah, kadang aku berat menjadi seperti ini. Tapi kayak mana? Kebanyakan baca Bible, ngikutin Yesus sih. Matius 15:27. Ya intinya Kak, Apa, Bang? intinya Apa, Bang? berkata itu dengan baik lah, janganlah terlalu Bu, kalau gitu kelewatan. salahkan Yesus lah, Bang. Yesus yang Bukan ngajarin aku. salahkan Yesus, itu keyakinan saya, itu sudah Loh, keyakinan saya juga mencintai Yesus. Saya belajar Bible, emang kenapa? Kenapa engkau bilang ajaran-ajarannya sesat? Ajaran sesat itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Emang ajaran Kristen ajaran Yesus? Sejak kapan Yesus berdoa gini? Yesus berdoa gini, Bang. Sejak kapan Yesus joget-joget? Yesus berdoa sujud nungging kayak kami, Bang. Si Yesus bersunat, kalian nggak sunat. Kalian memang bukan ngikutin Yesus, kalian ngikutin Paulus. Karena Paulus dalam kisah para rasul, dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 1, dia ngaku Mesias. Teks aslinya yang bilang, terjemahannya mah diganti ma LAI, Bang. Kalian nggak bersunat. Orang-orang dengar Kak, setiap Apa? lintas agama itu memang beda-beda narasinya Kak. Emang beda, Di masa sebelah sama? katanya di sebelah katanya kalian penyembah Yesus, giliran kakak saya pengikut Yesus. Kami pengikut bukan penyembah, Bang. Beda penyembah sama pengikut. Abang kan penyembah orang Yahudi. Ya betul. Kami pengikut. Ya betul. Apa sih, Bang? Kami Iya, pengikut para betul. nabi. Maksud saya itu apa namanya lintas agama yang lain lah, host-host Abang dari jangan bawa Muslim. lintas agama lain, ku kasih cabai bibir Abang nanti. Bang, aku nggak ada urusannya dengan yang lain. Abang berhadapan sama aku. Aku lagi Ya, membahas. betul. Kenapa? Abang bilang kenapa aku kasar? Aku jawab. Aku ini habis baca Bible. Aku lagi datang bulan, nggak boleh baca Al-Quran. Ya kan? Aku kesurupan gara-gara nggak pernah baca Al-Quran karena aku lagi datang bulan. Aku kalau udah baca Al-Quran, Bang, menenangkan aku. Aku ini kan punya paku, Bang. Kecabut pakuku, menenangkannya adalah dengan baca Al-Quran. Ketika aku dengarkan Al-Quran, hatiku tenang. Jiwaku yang tadinya gelisah gara-gara baca Bible hilang semuanya. Semua roh-roh kegelapan dalam jiwaku terasa keluar musnah karena setan terkencing-kencing mendengarkan Al-Quran. Pas ku baca Bible kesurupan aku, Bang. Makanya bahasanya kayak gini nih, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabi muhai Israel, katanya. Kasar kali memang. Apa kata Yesus? Tidak patut memberikan reman kepada anjing. Belum lagi kalau aku baca ini Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi suamiku nggak ada di rumah. Apa nggak teler aku baca Bible kayak gini ngajarin kalian, Bang? Tapi harus ku ajarin kalian karena kalian banyak berbohong. Masuk kumal-kumal Islam kalian bilang Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Dia adalah anak Allah. Sejak kapan anak Allah jadi Allah? Kalau nggak aku baca Bible, kami dikibuli terus sama orang Kristen. Terpaksa lah aku baca Bible, tapi konsekuensinya aku harus menanggung derita. Apa deritanya? Keras bahasaku. Karena Yesus itu keras sekali, Bah.
Kasar kali ngomongnya. Tumpaslah, bunuhlah, siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anak. Yesaya 21:14. Aduh, Mak. Nggak habis pikir itu aku. kan itu kan pikiran kakak. Bagi Loh, kami itu dalil, Bang, bukan pikiran. Dengar, Bang. Kak. Kalau pikiran itu Iya. tertunggal Itu baru kan tadi pemikiran. kakak bilang aku pikir kakak bilang tadi kan intinya kami itu lebih percaya Tuhan kami lah Yesus Kristus. Apa ya? Ya. Abang percaya sama Yesus? Dengar gak? Dengar di Enggak, Indonesia jangan ini. jangan tipui Dengar. saya, Bang. Abang jangan berbohong. 1,7 juta jiwa yang abang bohongi. Dengar dulu kak. Ya betul. Bukan saya bohongin. Bohong Saya itu bilang artinya kan, apa? Bohong itu gini loh, Bang. Bohong itu gini. Aku bilang nih, aku tuh istri Pak Jokowi loh. Tapi aku nggak bisa membuktikan. Sekarang aku tanya, ketika Anda bilang Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kata-kata Yesus? Pertanyaan saya, berapa Tuhan kata Yesus? Kan buktian, Bang, jangan klaim depan saya lah. Saya perempuan paling gak suka ditipu laki-laki, bukan Bang. enggak. Aku kan bilang sama kakak. Apa kata Kalau Abang? ngomong itu, kalau ngomongnya agak sopan dikit lah. Jangan Bang, terlalu ini rasis Bang, ini gitu gaya lah kak. Bible. Kok nggak rasis? Ini gaya Bukan kayak- Bible. Kakak Memang itu Bible wanita loh. rasis. Jangan terlalu. Lah, Iya, Bang, kalau aku lembut-lembut nanti Abang menceritakan. birahi. Aku harus keras gini supaya Abang nggak birahi. Soalnya aku wajahku udah manis. Nanti suaraku Bang, Abang apa kabar? Bang, ngaceng Abang nanti. Soalnya kalian, mohon maaf ya, kalian itu nggak punya roh Tuhan dalam diri kalian, cuman ngaku-ngaku aja. Masa aku lagi udahlah aku manis wajahku terus, Bang, selamat datang Bang. Abang apa kabar? Bang, ngaceng Abang nanti. Serius. Nggak mau aku, Bang. Aku harus keras tegas ngomong. Kata Gus Baha, perempuan muslimah di akhir zaman kayak gini kalau ngomong tegas. Nggak ada cerita Iya, basi-basi. ngomong birahi gitu ya. Gini nggak Ngomongnya birahi, Bang. langsung Itu kan birahi. mana? Kalau birahi itu nggak kayak Bukan. gitu. Kakak- Kalau birahi itu justru yang kayak gitu mendesa-desa. Abang nggak bisa Kakak bedain mana itu- tegas mana birahi. Birahi lah kak, ngomong dikit ngantur itu ajarannya kak. Masa aku harus birahi ngomong sama sangean Abang? lah. Bang, aku bilang di hadapanku kalau aku lemah lembut, rata-rata orang Kristen birahi. Buktinya foto muka aku diletakkan sama perempuan bertete, dipajang-pajang. Ku tengok itu, karena kayaknya mukaku ini petis kalian, nggak tahu aku, karena aku manis mungkin. Aku takut kalian birahi. Kenapa? Di kitab kalian tertulis bahasa persundalan. Aku takut kalian rajin baca Yeskiel. Takutnya nanti kalian di sini birahi. Aku nggak bisa lemah lembut sama kalian Kristen. Sama saudaraku Muslim wajib aku lembut karena mereka nggak gampang birahi, ya, gitu. Nah, sekarang aku tanya dulu, itu katanya Yesus itu Tuhan terkutuk. Abang percaya nggak itu? Kok Tuhan terkutuk? Kayak mana itu? Dia Saya tidak percaya itu. Oh, Saya memang tidak betul. Paulus percaya. ini memang nggak perlu dipercaya. Betul, Abang, sepakat aku. Jangan lagi percaya kata Paulus ya. Bukan. Hah? Yang penting keyakinan saya tetap dengan 100%. Wah, kalau pada iman aku nggak berani Kristus. debat, Bang. Di Indonesia kita harus menghormati keimanan orang Intinya lain. Kalau intinya udah iman kakak gak usah tanya ngomong. itu masalah Bibil segala apa, aku Aduh, jangan udah ngomong. Aku pikir tadi mau diskusi pakai di sisi akademik, ternyata imani. Kalau imani nggak boleh aku ganggu gugat, dilarang sama undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalian boleh menyembah Yesus kalian, nggak boleh ku ganggu toleransi aku. Nggak ada kitanya. Kok kalau imani saja jangan bahas-bahas lah. Nggak ada, kita nggak masalah kalian menyembah botol kecap pun nggak apa-apa. Izin dikit Terus- urut Tiripa. Ya silakan. Jadi teman-teman, terutama Kristenan ya, ketika Anda ingin sekali keberatan dengan apa narasi yang saya oleh Tiripa kita ini, maka baiknya Anda masuk ke room Kristen dulu deh. Ya belajar dulu, Bang, jadi penghujat dulu. Ya. Karena kalau Anda jujur, lihat apa yang Anda lihat, apa sih yang mereka kupas. Ya, dan kalian diam loh. Nah, sekarang ketika kami katakanlah membalas yang serupa dan itu dibolehkan oleh Islam kami, balas dan serupa, kalian kok seakan-akan kami salah. Lagian sebenarnya kita sedang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kok. Buktinya itu bukan kejahatan. Itu dalilnya Kami ada. punya data, punya penjelasan kok, dan itu semua ada salah satu pengakuan dari kalian. Itu semua itu pengakuan kalian loh. Selain tertulis juga kalian mengimani itu. Maka tolonglah, jangan sok bijak di depan kami yang seakan-akan kami salah karena perbuatan kami ini. Padahal teman-teman Anda pun bisa seperti itu, bahkan lebih-lebih lagi.
Banyak Ya. kan menjelaskan bahwa Tuhan kami adalah batu, Tuhan kami Muhammad. Coba di mana ayat itu? Kan nggak pernah ada. Gak ada, Tapi kalian tapi diam ada. aja. Kalau Tuhannya batu ada dalilnya, Tuhannya batu pencurian dibuang tukang bangunan Oh, kan ada. ada di kitab Anda aja. Ketika kalian ingin sekali menjatuhkan Islam, biblos Anda tuh pasang badan. Maka jangan sok suci. Dari tadi Iya, yang jangan saya- suci. Makanan kalian babi sama anjing, jangan suci. Itu kamu. Oh nggak ada, kami nggak makan babi anjing. Yang suci itu orang ngakunya kudus, tapi makannya babi dan anjing. Nah itu baru suci itu. Udahlah makan babi anjing. Jangan memberikan barang kudus kata Yesus ke dalam kepada anjing dan babi. Lah kalian masukkan anjing babi ke mulut kalian. Percaya pula ada Roh Kudus dalam diri kalian, kan agak lain. Kalian satukan anjing babi sama Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus kalian. Ayo, siap penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus? Saya mengembah Betul? Yesus Kristus, Mbak. Iya, Galatia pasal 3 ayat 13 kan dia terkutuk. Loh, berarti Yesus bukan manusia? Wah, antikristus nih. Barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, dialah antikristus. Gak payah ini. Berarti dia tidak akui kalau Yesus manusia nih. Berarti kamu gak akui dia manusia? Tapi kan di dalam Al-Quran itu dia Nabi Isa itu disucikan kan? Oh iya, Nabi Isa suci, Yesus nggak suci, Yesus terhina, ternista, bahkan dijadikan berdosa. Loh kok banding beda kawan? Nabi Isa mulia, Tuhanmu terkutuk, Tuhanmu ternista. Filipi 26. Oh nih, aku baca ayatnya. Inilah kadang-kadang orang Kristen yang bijaksana loh. Kalian Edis TV kan? Hah? Apa? Kok bawa Edis? Kok penyembah Edis rupanya? Aduh, kupikir nyembah Yesus, ternyata nyembah Edis nih. Mari kita lihat ya, nih. Siapa bilang Tuhanmu itu mulia? Jangan bandingkan dengan Nabi kami, Nabi Isa. Beda kelas, coy. Dengan Pak Angon aja nggak layak Tuhanmu dibandingkan. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan dia itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kau tengok ini tafsiran menurut Matthew Henry ya. Kau tengok nih. Aku mohon maaf nih. Aku kalau bicara tuh nggak suka asumsi. Pakai data, bos. Nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, nista, miskin, nista, hina, nista, miskin. Tuh. Kata siapa? Kata siapa? Kata Matthew Henry. Itu Matthew Henry tuh. Ya. Nah, kau jangan bandingkan dengan nabi kami, nggak level Nabi Isa. Nabi Isa tuh nggak pernah nista dan miskin. Nabi bukan Muhammad. Nabiku Nabi Isa, Nabi Daud nabiku, Nabi Adam nabiku, nabiku banyak. Jadi apa coba di sini kalau kalian tuh awam, jangan pamer-pamerkan Tuhan kalian. Karena bagi kami Tuhan mati itu nggak laku, Tuhan berkelamin nggak laku, Tuhan mati deh. Coba ya, mohon maaf nih ya. Kalian jangan pamerkan Tuhan kalian, jangan kalian tawarkan Tuhan kalian di hadapan kami dan bandingkan dengan tokoh-tokoh Islam. Tuhan kalian mati diseret, Nabi kami meninggal dalam keadaan mulia di samping istrinya. Tuhan kalian jomblo, Nabi kami punya istri banyak, bahkan dia perkasa. Tuhan kalian nggak kerja, punya waktu dia butuh keledai ngambil punya orang. Nabi kami bekerja, diam dulu. Nabi kami bersedekah, bahkan punya pekerjaan. Ya, Nabi kami bahkan meninggalkan harta warisan yang banyak. Kemudian Tuhan kalian belum selesai tugas dia di dunia, masih banyak yang ikut sampai udah pergi ke surga. Nabi kami selesai tugasnya. Tuhan kalian kampung halamannya nggak bisa dikristenkan. Nabi kami kampung halamannya banyak diislamkan dia. Tuhan kalian ketika mati dan bangkit nggak ada guna buat peradaban. Nabi kami belum bangkit aja ajarannya berguna buat peradaban. Apa hebatnya kalian promosikan Tuhan kalian? Jangan. Kan udah aku bilang ini komal Islam. Bertanyalah tentang Islam supaya agama kalian nggak aku bikin malu. Kenapa? Aku banyak alasan tidak mau menyembah kepada Tuhan kalian itu. Kenapa? Tertelanjangi agama kalian di hadapanku. Kalau ada orang Islam yang katakan berani ke surga untuk menebus dosa manusia, saya berani pindah agama, Kak. Ngapain kalau manusia nggak ada menjadi? Kau surga. pikir kami penyembah molo butuh tumbal manusia? Tuhan kami nggak butuh tumbal manusia kok. Emangnya Tuhanmu butuh darah manusia? Kami nggak butuh darah manusia. Nanti Kristen dan Yahudi itu justru akan memikul dosa kami nanti di akhirat, bukan jadi tumbal ya. Kalian itu cuman bakalan gini loh, beda. Kami itu bukan agama pertumbalan. Kan buntu, nggak bisa mikir apa-apa. Aku lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada menyembah Tuhan mati diseret. Serius. Lebih baik aku bilang aku nggak punya otak. Daripada Tuhan kita. kakak menyembah yang di kuburan gimana? Siapa? Aku nggak pernah nyembah di kuburan. Kuburan siapa aku sembah? Makanya Apa kok ini naiklah ngomong sama sedikit itu. ngomong sedikit Kami paham tuh. agak lain kok aku tengok
Kok jangan-jangan ada kelainan jiwa? Sikit ngomong dia ngomong apa itu? Kalau ngomong serius lah. Ngomong sedikit ngomong sedikit makanya kau agak lain, agak normal lah sedikit. Gini, saya masuk. Gini Pak Sep, nih dengerin ya. Kalau begini Pak Sep. Apa aib di TV? 20 gini loh. Kalau Anda mempersalahkan kami karena kami menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi bagi kami, terus Anda mengatakan hina karena dia meninggal dunia karena dikubur, ya. Yang Biblos Anda colong, Taurat Anda colong tuh Nabi Musa itu juga sekarang dikubur. Malulah dikit. Iya, Musa dikubur, Ibrahim dikubur. Bahkan mama Tuhanmu kita nggak tahu loh, apakah terkubur, masuk dalam sumur, masuk dalam laut, kita nggak tahu loh matinya gimana loh. Yang mati. Dan yang parah lagi, murid-murid Tuhan kau tuh matinya keji semua tuh. Ngeri kali matinya semua. Mati ada yang disalib, terbalik, telanjang. Ngeri kali lah pokoknya. Udahlah kalian Kristen di sini tuh mending edukasi tentang Islam. Biar kalian tuh tahu. Kalau kan nanya aja. Daripada aku telanjangi kalian nanti di sini. Kenapa? Aib-aib agama kalian udah ada di tanganku semua. Tuhan kalian ngambil bini orang, ada dalilnya 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kalian nyuruh nabinya bersundal, memperanakan anak sundal, Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan kalian nyuruh Yesaya nabinya telanjang bulat, ada Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan kalian melindungi orang yang ambil bini orang, ada dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 sampai nomor 11. Apalagi yang mau kalian apa? Tuhan kalian yang ambil keledai orang, ada dalilnya. Tuhan kalian minta tolong ketika naik keledai, heran aku itu. Kok Tuhan bisa minta tolong naik keledai? Tuhan kalian diuji iblis, ada aku ayatnya. Tuhan kalian ngambil apa ketiduran ketika tugas jadi manusia, ada dalilnya. Ketika Tuhan kalian ngambil serbu-serbu gandum, ada aku dalilnya. Apa? Tuhan kalian membebaskan pesundal, Tuhan kalian membebaskan pesundal tuh, salah mengutip ayat, aku ada dalilnya. Kubung, udahlah, nanti bisa tuh gereja. Aku nggak mau kehilangan. Nanya aja coba nanya baik-baik. Silakan Pak Sir. Nanya aja. Nanya. Biar aku pengen dakwah dari tadi ke Bible-Bibelan terus aku pengen ke Al-Quranan. Ayo dakwah. Sok nanya baik-baik. Silakan. Ini Stewat udah naik lagi, Ti. Apa-apa, biar aja. Kangen Assalamualaikum, Bang. Mencoli kau ya, awas kau mencoli aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kau jadikan muka aku jadi partolian, gak rela aku, gak ikhlas aku. Kalian jadikan muka mama kalian aja yang jadi partolian. Kalian suka kurang ajar soalnya. Kalian ambil muka aku, kalian tempel-tempeli lah, kemudian entah apa gunanya itu. Kayaknya birahi kalian nengok aku. Kayaknya aku harus menjelek-jelekkan muka aku di komalin lah. Boleh aku cantik-cantik. Apa? Kakak Rifa kan bau. Nanya baik-baik. Apa mau dibalik, balik? Ngomong apa sih Sep ini? Apa katamu? Apa Sep? Tong sampah. Apa Sep? Gak ngerti. Kau sedikit ngomong ketawa banyak. Nanya apa? Saya orangnya suka ketawa kan. Daripada ya tapi jangan itu di kitab. Kau tengok di kitab Amsal ya. Berperkara dengan orang bodoh dia banyak ketawa katanya. Jangan lagi gitu. Kitab kau bilang begitu. Ada apa? Ini ku sembuhkan dulu ya. Mau kau? Kalau kau mengangkatku jadi pendetamu malam ini, ku sembuhkan kau. Mau? Baik. Mau ku sembuhkan. Tewat apalah kau tewat? Kok Tuhan itu dalam karung itu? Kalian itu kebiasaan anjing, kalian masuk karung, kalian pukuli ya sampai kain. Habis itu kalian makan. Itu pula kalian pamerkan. Sep, apa yang mau kutanya adikku? Kok Kak buat pamal sendiri? Diam dulu, Tewat. Dengar kakak ngomong anjing apa? Itu bahasa Bible, Dek. Terpaksa Uni nggak mau. Enggak gini loh. Sebenarnya sebagai seorang muslimah aku tersiksa jadi ke Bible-Biblean gini. Aku tuh nggak bisa. Islam itu mengajarkan berkata-kata lah yang lembut, iya, tapi bukan mendesah-desah ya. Tapi masalahnya aku baca Bible, Yesus yang bilang tidak baik memberikan remahan kepada anjing katanya. Terus di Yeskiel 13 itu seperti anjing hutan, di anjing-anjing. Ini tuh orang nabi-nabi Israel di kitabmu. Sedih juga kadang-kadang. Kamu kakak yang repot gitu. Aku nggak repot kok. Kau yang repot barusan kau kan marah sama. Kau kan nggak terima aku bilang anjing. Padahal aku baca kitabmu. Berarti kau yang. Aku mana risih. Sejak aku nggak masalah kok. Buktinya aku buktinya dari tadi membiarkan aja kalian menyembah kepada Tuhan yang anjing-anjingin orang kok. Nggak masalah kok. Coba kagak apa live kayak gini solawat apa sama orang-orang loh, aku ngapain kau suruh-suruh salawatan? Aku lagi datang bulan. Kau pun aneh. Aku ini bukan ustazah. Aku ini
Jangan loh orang Kristen yang pemakan babi ngajarin aku. Aku ini orang Islam, yang berhak mengajari aku itu orang Islam juga. Kata Yesus, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Orang Kristen malah memasukkan anjing babi ke mulutnya, tapi mengaku pula Ya, kan punya yang Roh masuk Kudus. dari mulut itu kan najis. Betul. Kalau kakak yang ngomong itu yang najis. Lah makanya aku bingung. Kata Yesus, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Roh Kudus ada nggak dalam dirimu? Kalian masukkan anjing babi ke dalam badan kalian bersama dengan Roh Kudus. Kan lucu kalian ini. Kan kakak juga Apalah juga kerjaan bisa kau nih bikin. Stewart? Stewart agak lain kau tengok Stewart ya. Nggak usah kau pakai buka cam gitu ya. Nggak normal. Ada nggak orang Kristen yang normal nih kok kemarin ini yang bisa diajak ngomong seperti manusia normal? Ada? Ada. Ada nggak? Ada. Oke, Steve ya. Saya nungguin pengen punya. Steve normal ya Steve. Tolong ya bantu saya sekali ini ya, tolong ya. Tolong jangan sampai aduh. Iya. Steve normal ya. Oke. Normal banget. Steve penyembah orang Yahudi. Nah, saya penyembah Yesus Kristus. Yesus orang Yahudi nggak? Iya. Oh ya udah dong, berarti penyembah orang Yahudi. Kok nggak diakui? Nah, di sini Penyembah orang Yahudi nggak? ada yang mau aku tanyakan. Oh mau bertanya, kirain mau ditanya. Jadi gimana itu Yesus benar kamu orang Yahudi dia? Iya benar. Ya udah berarti kamu penyembah orang Yahudi. Lanjut. Kamu penyembah Tuhan terkutuk ya? Dalam ajaran Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi Iblis mengasihi iblis kayak mana caranya itu? Iblis kan musuhan. Kalian kok sama iblis mengasihi, sama orang jahat kalian mengasihi, sama musuh kalian mengasihi. Tapi giliran sama saudara, kalau ada saudaramu marah kepadamu, bawa ke mahkamah agama. Kalau saudaramu mengatakan kafir, ya, kalau saudaramu marah, Agama kakak yang ajarannya begitu. ajaran kau itu, kitabmu itu, nih. Kalau ada saudaramu marah, nih, kalau sama saudara keras guys, sama musuh baik orang ini, emang agak berpihak kepada orang-orang jahat dengan orang Kristen ya, nih. Kalau saudaramu, ya, Matius 5 ini, nomor 22. iya nih, Matius 5 nomor 22 nih kita lihatnya, nih, agak lain kalian ini. Aduh, Matius 5 nomor 22. Ini orang Kristen ini agak. Kang Hello Ya. udah datang, udah di atas ya. Saya pamit dulu ya, istirahat. Yuk, assalamualaikum Ya, warahmatullahi abis ini wabarakatuh. aku juga mau istirahat kok. Kang Hello, dibantu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini Bang Beno Perhende lah, capek aku. Capek aku nggak ada yang sembuh ku obatin dari tadi. Aku yang tambah sakit. Aku berniat mengobati malah aku tambah sakit. Matius 22, nomor berapa Bang? 5 nomor 22. Matius 5. Oh, Matius 5. Nih, ya aku baca baik-baik nih. Agak lain agama kalian ku tengok. Giliran sama saudara keras, sama musuh baik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah aja dihukum loh. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Tuh. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka. Berkata jahil aja masuk neraka. Ini agama kasih. Saudara, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Tapi sama musuh kau baik. Musuh negara baik, musuh si iblis. Agak lain ku tengok agama kalian. Udah ya? Lanjut sama Bang Ben dulu. Ya kalian bertanya aja sama Bang Ben. Nggak usah Steve. Lanjut Steve. Apa yang mau ditanyakan Steve? Tadi dikatakan bahwa Yesus mati diseret di tiang kayu salib. Kemudian Nabi Muhammad mati dikuburkan. Yang mau aku tanyakan, apa benar Nabi Muhammad masuk surga? Nabi Muhammad masuk surga. Nabi Muhammad pasti masuk surga karena dia adalah seorang nabi. Tapi kalau kau tanya apakah sekarang masuk surga, belum ada sekarang orang masuk surga. Emang kau pikir ada orang masuk surga sekarang? Mana buktinya orang masuk surga? Coba tunjukkan data foto minimal gitu kalau ada orang di surga. Nabi Muhammad pasti masuk surga, dia aja menjamin surga orang kok. Sementara Tuhan kalian yang katanya masuk surga, mana datanya, mana bukti dia masuk surga? Siapa yang lihat surga? Bukankah Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang bisa dalam 1 Timotius. Dengar dulu, Bapa tidak terhampiri, tiba-tiba ada yang bilang ada anak duduk samping Bapa. Agak lain ku tengok kalian ini. Ya, gitu. Yang Yesus katakan itu tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bohong. Bapa kalau Henok tidak udah sampai ke melalui surga dia. tanpa Yesus. Bohong Yesus. Kenapa? Sampai- Henok ke surga sampai- tanpa Yesus. Henok, Elia,
Iya. Enggak, Iya. maksud saya apa benar Nabi Muhammad masuk surga? Sejak kapan pula ku bilang bohong? Ketika Yesus katakan tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa Yesus, Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Yesusmu belum lahir, Henok udah ke surga. Artinya Yesusmu berbohong. Elia sudah ke surga tanpa Tuhanmu hadir. Makanya Tuhanmu jadinya berbohong. Kenapa? Henok Elia ke surga tanpa perantaraan Yesus. Yesusmu belum hadir. Karena mereka itu hidupnya suci. Ya berarti Hidupnya bohong kan? dekat. Kan Tuhanmu kan bilang ini, Yesus bilang ini, tidak ada Tuhan yang Yesus sampai. itu- Harusnya bilang Tuhan gini. Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Makanya aku bilang, inilah ajaran kalian, ajaran agama kalian tuh agama yang yang cocok untuk orang-orang berdosa. Memang cocoknya orang-orang berdosa aja jadi agama Kristen. Dia datang Paulus untuk penjahat menebus didatangi dosa Tuhan. kita. Iya, makanya dengar dulu. Agama Kristen ini lebih cenderung kepada para penjahat, teman-teman. Penjahat yang mau masuk surga tanpa berbuat baik, jadilah Kristen. Paulus contohnya, pelacur contohnya. Pelacur kalau pengen masuk surga tanpa perlu berbuat baik, jadilah Kristen. Oh, Tukang tidak, cukai kita- kalau ingin masuk, kan kau yang bilang tadi Yesus untuk orang tidak hanya berdosa. seperti itu. Kita Terus? bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Ada bisa meninggalkan manusia semua meninggalkan. dosa. Ada manusia setelah jadi Kristen nggak berdosa lagi, ada. Menjadi orang Kristen tidak menjamin masuk surga, tapi Ya sudah meninggalkan kalau gitu kehidupan jangan. yang- Kalau menjadi orang Kristen nggak menjamin masuk surga, nggak usah kau bilang Tuhan kau menjamin keselamatan. Berarti udah gagal itu. Tuhanku menjamin keselamatan bagi Mana yang dalilnya? percaya dan mau mengikuti ajarannya. Ya mana kata Yesus? Mana kata Yesus jaminan masuk surga untuk orang Kristen? Mana? Dah, Mbak, kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal ya. Kenapa Saya kalian belum dari tadi selesai. kalau bicara ini nggak ada satupun yang bawa data loh? Yesus berkata dalam Matius pasal 7 nomor 21, kalian perhatikan ayat itu. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang ikuti perintah Bapa. Bapaknya Yesus suruh bersunat untuk seluruh manusia laki-laki, bukan hanya keturunan Abraham sampai itu menjadi perjanjian kekal. Kalian nggak bersunat. Kok kalian pula ngaku masuk surga? Dengar ya. Kalian adalah orang yang setiap malam percaya Yesus terkutuk, Yesus hina, Yesus nista, Yesus ditelanjangi. Kalian percaya kami sibuk memuliakan Yesus. Kalian yang percaya Yesus terkutuk berharap masuk surga. Yohanes 8 nomor 37 sampai 40 baca. Yang menginginkan Ya, kematian karena Yesus Yesus- bapaknya iblis. Apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus. Kalian lebih iblis daripada iblis. Karena Yesus itu naik ke surga. Mana? Coba bagaimana kau memvalidasi siapa yang melihat surga? Coba yang melihat surga siapa? Penulis Lukas, penulis Matius, penulis Markus yang melihat surga gitu. Tuhan Yesus setelah mati Udah, hari ya, yang ketiga dia bangkit dari ayat antara kalau Yesus mati. ya, coba tunjukkan Lalu ayatnya pada Yesus naik ke surga. hari ke-40 Coba, dia ayat naik mana? ke surga. Ayat yang mana? Ayat yang mana? Ayat mana? Uranon itu bukan surga, langit. Ayat mana? Kamu jangan bodoh-bodohin kami. Kami udah tahu itu bukan. Kau pikir pesawat naik ke langit itu langsung ke surga pesawat? Jadi kalau aku naik pesawat berarti aku ke surga gitu? Hei, langit itu bukan surga. Kau bayangkan lagi nih ya. Kau pakai otak lah sedikit ya. Nih, bumi bulat. Tuhan kau taruh di sini Yerusalem. Ini orang-orang yang ada di Indonesia taruh. Yerusalem, Tuhan kau naik ke langit nih, teng terbang ke atas ke surga kau bilang. Ini yang di sini pindah ke sini naik ke atas nih, naiknya ke atasnya gini nih. Kau pikir dari sini melehoi dia ke sini? Enggak, naiknya ke atas gini, mencar surganya. Yang di bawah sini turunnya ke bawah nih, karena dia ke langitnya ke bawah ini. Kau pikir mencar surganya? Jangan kau bodoh-bodohi kami umat Islam. Tidak ada yang bodoh-bodohi. Makanya mana dalilnya Yesus naik ke surga? Siapa yang bilang? Matius, Markus, Lukas. Mana dalilnya? Yohanes. Uranus. Uranon itu bukan surga, langit. Bahkan dari ayat yang Unirifa baca tadi, Matius 5 nomor 22 dikatakan, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, bodoh ya jahil itu. Karena kalau kita lihat di original teksnya dari kata moros itu, bodoh artinya. Nah, harus dilempar ke api neraka yang menyala-nyala. Nah, kita buka Lukas 24 nomor 25. Yesus bilang apa? Hai kok orang bodoh. Wih, dia ke neraka loh, bukan ke surga loh. Ke neraka dia. Karena orang yang ngatain bodoh ke neraka berdasarkan Matius 5 nomor 22. Dari mana? Ya bentar dulu si Manjunta, si Steve dulu satu-satu. Nah, Steve, ya, Ya. tunjukkan dalilmu.
baru bicara pakai teks asli, karena kami bukan orang yang bisa dibodohi. Kami belajar kitab, kami belajar kitab asli ya, Dek. Kalau Adek kurang paham, Adek belajar dulu. Kalau perlu Adek tanya pendeta. Pak pendeta, Gini, saya kembali lagi ke pertanyaan saya yang awal. bertanya aja, Dek. Apa, Dek? Apa benar Nabi Muhammad itu masuk surga? Nabi Muhammad pasti masuk surga, karena dalil masuk surga itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Bahkan hadisnya Nabi Muhammad akan membuka pintu surga pertama kali. Terus Tapi kenapa sampai kenapa saat ini orang Islam selalu mendoakan Nabi Muhammad untuk masuk surga? ketika kami mendoakan Nabi Muhammad itu bukan untuk kepentingan beliau, tapi untuk kepentingan kami. Karena dalam Islam barang siapa yang mendoakan orang yang dicintai Allah, maka itu akan kembali kepadanya. Itu namanya salawat. Tapi dalam Yang lucu, doanya meminta Nabi dalam Muhammad doanya, untuk berharap coba untuk gimana, Nabi coba Muhammad masuk coba surga. gimana bunyi, coba bunyi doanya. Ada gitu, masuklah ke surga Nabi Muhammad. Coba gimana bunyi doanya? Jangan ngarang kau, Sif. Udah mulai ke oten-otenan di sini ya. Oten gini-gini kerjaannya nih, nambah-nambahi dalil kami nih. Yang lucu itu Tuhan kau yang didoakan. Ya, hosana bagi anak Daud, keselamatanlah bagi bapak dan anak domba. Nah, lucu nih kita kalian nih. Tuhan kita itu naik ke surga. Aduh, jangan dulu bahas itu. Tunjukkan dalil kalau kami mengatakan, ya Allah jadikanlah Nabi Muhammad masuk surga. Mana itu? Ah, kau Oke, sembarangan Mbak. Saya menjawab dalilnya, Kak. Apa yang kamu jawab? Ditunjukkan dalilnya di mana Rifa masuk surga. Aku belum mati. Gila kau. Di mana dalilnya Gila, si kau. Rifa 0206 ini masuk surga? Ya aku masih di bumi, aku belum di surga. Oh, berarti tunjukkan dalilnya di mana si Rifa ini masuk neraka. Ya belum lah. Aku masih di dunia. Jadi Agak gila aku tengok. tapi kau masih Gak neraka. normal. Apa kau ini? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah bahulal jannah. Kau jangan gila, brother. Aku masih di dunia. Kok kau tanya pula datang? Di mana dalilnya si Rifa ini Ada masuk nggak pertanyaan kau lebih gila lagi dari ini? Ya si Rifa itu di mana dia masuk neraka gitu. Aku belum masuk neraka, belum masuk surga. Aku masih di bumi. Jadi kalau kau sudah nanti tidak lagi di bumi, Ada Ustadz, ada. gini loh, kalau kau nanti tidak ada Apa? lagi di bumi, berarti kau ke neraka kan? Belum tahu lah, tergantung amalan perbuatanku lah. Kalau aku soleh, aku masuk surga. Kalau aku nggak soleh, Tunjukkan masuk dalilnya di mana neraka. kau masuk surga. Kan Lah, nggak aku ada, kan belum mati. Ya, nah, kalau Matinya kau belum. sudah mati, kau ke neraka berarti. Ke surga itu untuk orang soleh, dalilnya neraka ada. berarti. Tunjukkan dalilnya. Kau tahu nggak? Al-Mu'minun Oke, ayat aku tunjukkan 100. dalilnya. Kau ke neraka. Aku tunjukkan ya udah, aku tunjukkan dalilnya ya. Nanti aku tunjukkan. Bentar bang. Satu-satu. Anissa 124, Anissa 124, Anissa. Iya, banyak dalilnya. Diam dulu. Apalah konsep? Penyembah orang Yahudi ini kayak botolnya kok nauzubillah min zalik ya. Nih. Batu ini botol juga. Tuhan ini. kau yang batu, Yesus Kau itu ke batu neraka yang kau dibuang sama nanti. Tuhan nih. Tuhan kau batu nih, Yesus batu nih, aku Neraka tengok kan. kau. Mana Tuhan kami batu? Mana Tunjukkan dalilnya dulu. aku masuk? Tunjukkan dalilnya di Apa? mana kau masuk surga. Ini ku baca. Tunjukkan Ini tunjukkan aku dalilnya lagi kau masuk ngomong. Iya aku surga. ngomong. Diam dulu. Wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Setan Muhammad. Aduh, setan Nabi Muhammad kau penyembah. Inilah kalau penyembah manusia pernah mati ini kayak gini kelakuannya nih ya. Jadi orang Kristen kalau di komal kita ini, ya kalau kau nggak, Tuhan kau tuh orangnya bahasa Ibrani, kenapa kitab kau bahasa Yunani? Nggak tahu malu kau. Aneh kau, Tuhan kau bahasa Ibrani, kitab kau bahasa Yunani. Itu yang lebih aneh. Kalian kalau aku jawab, kalian jangan kesurupan. Memang Al-Qur'an kalau dibaca roh setan langsung kesurupan. Kayak tadi itu langsung kencang. Belum ku baca Al-Quran sampai selesai dah keluar setan-setan dalam ininya. Dengar dulu, di Islam itu nggak ada ceritanya si Rifa masuk surga, nggak ada. Tapi tertulisnya Bismillahirrahmanirrahim wa basiril ladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh baru masuk surga. Kalau aku beriman aku masuk surga, amal soleh masuk surga. Enak aja kau. Memang bapak kau punya surga. Kami nggak ngerti kalau bahasa Arab. Turun kau ODGJ, ganti lagi yang lain ya. Penyembah orang Yahudi naik. Ini Ya, penyembah. Kau penyembah Yahudi. Kau tolol. Kau tolol. Siapa yang tolol? Yang mana yang tolol? Pertanyaannya ntar itu. Ya yang mana? Yang batuan ini Muslim atau non Muslim? Penyembah orang Yahudi. Oh, kan. Saya Islam. Oh, sorry Mbak. Ya kirain penyembah orang Yahudi. Pertanyaannya. Nggak usah Mbak, nggak usah ditolol-tololin. Udah tolol nggak usah ditolol-tololin ya Mbak. Kalau orang tolol nggak usah ditolol-tololin Mbak, biar aja. Ngapain kita tolol-tololin orang tolol, ya kan?
Nah, Jadi ini gini orang loh, tolol lagi. Ten. Jadi kalau di Islam yang terkutuk itu setan, Ten. Kalau di tempat kalian yang terkutuk Tuhan loh, Ten. Tuhan. Kalau di Gimana Islam itu? yang diuji itu makhluk gitu. Di agama kalian iblis yang uji Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi aku tambah Setan yang lagi di lah Islam tuh, terkutuk Bang, itulah. Kalau Bang di Ben, tempat aku kau jadi tambah lah, Bang. Tuhan yang terkutuk. Bang, aku tambah doanya, Bang. Bang Ben, aku tambah doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau pakai bahasa Indonesia ya. Aku berlindung dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Ya Allah, jangan sampai aku dijamah laki-laki itu. Nggak apa-apa kan? Aku berlindung dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Nah, gitu doanya kami tambah sekarang. Aduh, kalian penyembah orang Yahudi nggak bisa kalian normal kayak Steve nih, kenapa kalian? Bisa kalian kayak si Steve ini normal, jadi manusia sesekali. Dari 1000 orang Kristen, si Steve ini aku tengok yang betul-betul manusia loh. Makan babi kau, Steve. Biasanya orang-orang baik gini jarang makan babi loh. Makan babi? Kalau makan babi, saya tidak mengharamkan ya. Enggak, kau makan babi nggak? Uni tanya. Kamu makan babi nggak? Uni tanya itu aja. Keseharian mau makan babi nggak? Iya pernah. Kalau Maksudnya keseharian enggak. sering nggak? Sering. Enggak sering. Ah, gara-gara kau nggak sering makan babi, makanya kau agak kemanusia-manusiaan sekarang. Itu udah kebanyakan makan babi tuh, kebabi-babian. Soalnya babi itu tempat setan. Dalam Yesus yang perjanjian masuk. lama. Itu dalam Bible perjanjian lama, tapi di perjanjian baru yang Iya, Paulus sudah membatalkan hukum Torah yang kalian nggak ada yang haram, kalian makan tai pun kalian nggak dilarang. enggak, itu bukan makanan kalau tai. Ya mana kata Yesus makanlah makanan halalan toiban, mana kata Yesus makanlah makanan yang baik dan halal, ada nggak Yesus ngajarkan makanan Kata itu? Nggak Yesus ada. itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang haram, melainkan yang keluar dari mulut itu yang haram. Ya udah, berarti sekarang ku tanya, kalian makan mayat boleh nggak? Kan nggak keluar dari pantat itu, kan keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut itu yang Ya udah, berarti mayat boleh dimakan, brother. Mayat. kasar, yang Iya, berarti memaki orang itu yang ya haram. makanya yang haram kan itu berarti kan nggak ada yang haram kan? Nah, mayat boleh nggak kalian makan? Boleh, karena nggak haram. Makanan, itu bukan Loh, makanan. ya di mana Yesus mengatakan makanlah makanan kayak kami nih? Kalau kami ada dalilnya, makanlah makanan halalan toyiban. Artinya ada perintah, yang dimakan harus dari jenis makanan. Di kalian ada nggak kayak gitu? Di ajaran kita nggak ada kayak gitu. Ya udah, kalau gitu nggak ada, berarti larangan dan perintah, berarti boleh. Ya, yang sering makan orang itu yang saya lihat di TV ya kebanyakan dari sebelah. Dari sebelah mana? Kamu tahu nih ya, makan orang ya. Nih, kamu aku tunjukin ya. Bukti Belum kalau di tahu Kristen nih. itu nih. Tahu nih. Jadi kalau muntah nggak boleh ya, Ten ya? Kan Bukan kalau dari muntah, Kak. Yang keluar dari mulut itu kata-kata Tunggu, yang kita bahas makan orang dulu, kasar, ya. memaki Nih. orang, memarahi orang, itu yang Bentar, brother, tem dulu ya. Tadi kau menuduh di sebelah, aku nggak tahu sebelah mana ya makan orang. Nah, Iya, kau tengok ini, saya ya nggak makan tahu orang di tuh ini. sebelah. Ya aku nggak tahu. Kalau kau nggak ada data, jangan banyak bicara di sini. Di sini bukan tempat menyebar hoax. Di sini menyebarkan data dan fakta. Potret kekejaman pasukan salib memakan jasad korban. Nih, wah, terinspirasi. terinspirasi ini Pagan ini. Ngeri nih. Kenapa? Soalnya makan daging Tuhan boleh kok. Daging Tuhan, minum darah Tuhan, kan diajarin mereka itu. Jadi kalau kalian misalnya bicara di Komal ini, yang paling nggak boleh itu adalah berbohong. Nggak boleh. Kalau masih diskusi menghujat, berbohong nggak boleh. Tapi kalau masih pakai data, kalian ngomong, misalkan kalian bilang nabiku pedofil misalnya, tapi ada jurnal ilmiah yang menunjukkan nabiku ini, apa-apa. Tapi kalau nggak ada data, nggak bisa. Ini Komal tempat kita mengedukasi, bukan menghujat. Kalau aku bilang kalian penyembah orang Yahudi, memang Tuhan kalian orang Yahudi. Iya. Kalau aku bilang kalian penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus, memang Yesus dikutuk Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kalau aku bilang kalau ajaran kalian itu tidak mengharamkan makan mayat, diimplementasikan waktu perang salib. Ini perang salib loh, perang pakai tanda salib loh, bre. Dalam rangka mengambil makam Tuhan. Kalau kami ada pengharaman makanan, perintah ada, makanlah dari makanan. Nah, ingat nih, makanlah makanan. Nah, ada perintahnya. Jadi perintahnya itu makan dari kalangan makanan. Gak ada makan lintah, makan kecoa, nggak ada. Itu bukan makanan. Ya, makanlah makanan yang halal dan baik.
Nah, kalian ada perintah Yesus gitu? Nggak ada, brother. Kalian itu diajarkan menikah nggak ada, diajarkan makanan-makanan nggak ada, diajarkan cebok nggak ada. Kalian tuh nggak ada aturan-aturannya, suka-suka kalian. Kenapa? Karena memang ajaran kalian tuh datang dari manusia. Paulus yang mengaku sebagai Mesias. Baca 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Di situ ditambahkan kemudian ayat mengikuti Kristus. Padahal di situ tertulis aku Kristus. Ngeri kalian itu. Untung umat Islam ini pintar-pintar. Kalau enggak udah iya pula kata kami, ya kan? Untung aku belajar. Kalau enggak, udah dikibuli aku. Itu Steve ya. Bertanya aja ya Steve orang baik. Mending kamu bertanya aja deh ya. Penyembah orang Yahudi semuanya ya, yang penyembah orang Yahudi yang lain ya, silakan naik. Ani, penyembah orang Yahudi Ani. Oke, lanjut Bang Ben sama si Steve ya, aku istirahat. Ya, Lanjut Bang Ben. saya mau tanggapi Dora Seba yang ajaran Islam dari goa. Dora, mayat masuk goa terus keluar goa jadi Tuhan itu siapa ya? Kalau boleh tahu Dora. Ada cerita nih, dongeng nih. Ada mayat masuk goa, keluar goa jadi Tuhan. Itu siapa Dora? Kalau boleh tahu Dora. Bukan gitu konteksnya, Kak. Jangan ngomong-ngomong goa, Dora, kena kau nanti Dora. Tidak seperti itu konteksnya, Kak. Ya kan bener, dia kan mayat, masuk goa, keluar goa, jadi Tuhan, bener nggak? Itu pembuktian Tuhan bahwa dia bisa mengalahkan dirinya atas maut. Jadi Tidak Tuhan ada pernah maut. tunduk sama maut 3 hari. Itu yang terjadi. Iya, Tuhan kalah sama maut selama 3 hari. Tidak, dia tidak kalah. Loh, Kalau mati dia kok kalah, 3 hari. Kalau dia kalah, dia tidak akan bangkit lagi. Loh, Karena selama dia 3 hari mau itu dia kalah nggak membuktikan sama dia maut? Saya tanya. mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Iya, waktu bangkit. Yang 3 hari itu loh, yang metong itu loh. Dia kalah nggak dengan maut? Tunduk nggak dengan maut dia? Dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia bangkit lagi. Loh, saya tanya, yang 3 hari itu dia metong nggak? Dia mati. Nah, Tapi metong dia namanya bangkit. metong itu berarti kalah nggak sama maut? Tunduk nggak sama maut yang namanya metong itu? Itu pembuktian dia. Nah, saya tanya, orang disebut mati atau metong Iya. itu tunduk nggak dengan maut artinya? Iya. Nah, Dia tunduk. berarti dia 3 hari kalah ya sama maut? Itu dia tidak kalah. Dia membuktikan Anda dengan diri. bilang metong artinya tunduk terhadap maut. Lah dia 3 hari metong kan berarti dia 3 tidak hari tunduk terhadap tunduk, maut. dia tidak tunduk. Yang di dalam Bible itu dituliskan dia turun ke dalam kerajaan maut. Mati nggak dia? Turun. Dia Berarti turun nggak dan mati? dia kembali hidup. Ya dia nggak mati membuktikan- berarti. 3 hari itu nggak Iya. mati. Dia mati. Loh, lah ya mati itu tunduk nggak terhadap maut? Kena kan? Ya. Dia Iya, tunduk. lah udah Tuhan Anda pernah kalah sama maut 3 hari. Tapi dia mengalahkan maut. Ya whatever mau terus yang hari keempat dia mengalahkan, di sini artinya Tuhan Anda sempat kalah dengan maut 3 hari. Benar Iya. ya? Nah, Itu kan kalian membenarkan itu. Kalau nabi yang kalian percaya, kenapa? bagaimana bisa kalian bisa mempercayai kalau kalian masuk surga, tapi bukan dengan orang yang dari surga? Bukan orang Kami yang dari percaya. sini. Coba Kami tunjukkan percaya kepada satu Nabi aja itu. dalil Yesus bilang dia berasal dari surga. Saya mau tahu. Yesus itu Dalil dulu baru dongeng. Biasaan nih dongeng dulu nggak ada dalil. Dalil dulu ada tertulis eksplisit Yesus berasal dari surga. Di mana? saya lagi nggak bawa. Cari dulu dalilnya baru ngedongeng. Ini bukan dong. Barat
berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.